Oke, kita take ulang ya, terlalu cepet ya. 3, 2, 1. Konnichiwa Stardust Streamway Yokoso. Langsung aja kita akan membahas Mortal Kombat 2021 yang baru rilis di Indonesia. Agak dipercepat ya dirilis di Indonesia karena rilis di HBO Max dan teater internasional itu tanggal 23 atau 24 April 2021. Sedangkan kita kemarin tanggal 16 itu udah bisa kita tonton di teater. Oke, kita ke bagian lebih awal. Saatnya kita akan membahas karakter. Gue gak akan buat review dulu karena untuk review nanti aja. Gue akan membahas yang diperdebatkan dan dikeluhkan serta disenangi oleh fans, yaitu karakter-karakter ikonik yang kita mainkan waktu semasa kecil di Mortal Kombat dari 1 sampai 11 sekarang di gamenya. Jadi pembahasan kali ini gue akan membandingkan dengan game, tapi gak semata-mata membandingkan langsung. Jadi latar belakang film, latar belakang game kita bandingkan. Jadi ada beberapa penyebutan yang memang agak beda dari versi film dan game, ya mohon dimaklumi karena memang beda. Ditampilkannya sendiri beda. Jadi mohon pengertiannya. Gue hanya mengikuti apa yang ada di game dan film. Gue menghargai apa yang sudah ada. Oke, Mortal Kombat 2021. Gue akan compare dengan semua game ya. Jadi nggak cuman gue bakal ngambil karena ini kan latarnya dia ngambil kalau nggak salah dari Mortal Kombat 1 sampai 3 kalau nggak salah ya. Untuk story-nya cuman bedanya nggak ada si Shao Kahn aja. Mortal Kombat 1 sih kayaknya sih lebih prefer Mortal Kombat 1 sama 2. Gue nggak akan ambil ke situ, jadi gue bakal compare semua karakternya ke semua karakter Mortal Kombat yang di game. Jadi ada beberapa inkonsistensi di game yang memang originnya itu nggak jelas. Bukan nggak jelas sih, gimana ya? Nggak konsisten antara series kesekian dengan series yang kesekian. Jadi gue dari game akan menjelaskan yang gue tahu aja, yang menurut gue bagus, yang menurut gue logik. Sedangkan yang di film akan nyata berdasarkan apa yang ada, yang gue tonton. Oke, langsung aja ke karakter pertama yang muncul di film ini adalah Hanzo Hasashi. Langsung diperkenalkan dengan klannya juga, yaitu Shirei Ryu. Lalu diperkenalkan gue dengan istrinya dan kedua anaknya. Hanzo Hasashi tinggal di Jepang ya, pasti kayaknya di Jepang sih itu. Dan juga dia memiliki tanda naga Mortal Kombat, yang berarti dia adalah yang terpilih untuk mengikuti turnamen mewakili Earthrealm. Dan juga tidak dijelaskan nama istrinya, tidak dijelaskan nama anaknya. Ya udah langsung aja totonya dibantai seluruh klannya oleh orang dari Lin Kuei, yaitu Sub-Zero, tapi Sub-Zero-nya versi yang Bihan, Sub-Zero pertama. Dibantai dan juga Hanzo Hasashi akhirnya buy one sama si Bihan, gelut, akhirnya kalah juga. Dan juga dia akhirnya ditarik ke neraka. Nggak tahu ditarik atau gimana, pokoknya dia langsung jatuh ke neraka. Di situ keterangannya dia di akhir dia bilang ke Bihan, gue jatuh ke neraka dan alih-alih gue terbakar, tapi gue malah mengendalikan kekuatan neraka. Dan berhasil keluar dan terbebas karena garis keturunannya kan si Koliang itu. Dan juga tidak dijelaskan terlalu jauh mengenai Netherrealm. Jadi di film ini hanya 2 realm aja yang terlalu di spot, yaitu Earthrealm sama Outworld. Udah, yang lainnya yang ada di game gak terlalu dijelaskan. Mentok-mentok Netherrealm cuman disebut doang sama si Scorpion di akhir itu pun. We need more screen time of Scorpion in Mortal Kombat movie live action. Yeah. Alright, next kita akan jelaskan dari versi game. Dari versi game itu Hanzo Hasashi sama nama klannya Shirei Ryu. Bedanya penyebutannya doang. Untuk tulisan sama, penyebutannya aja beda. Dia punya istri bernama Harumi dan juga anaknya bernama Satoshi. Dan anaknya cuma 1, boy. Jadi di film anaknya 2, di game anaknya cuma 1. Atau mungkin ada 2, tapi nggak terlalu di spot gimana. Intinya dibantai juga oleh si Bihan menurut cerita dan pengetahuan dari si Hanzo Hasashi itu sendiri. Yang ternyata di reveal lagi di Mortal Kombat X, kalau keluarga dari Hanzo Hasashi dan juga klannya itu dibantai oleh Quan Chi dan pasukannya. Quan Chi itu sorcerer dari Netherrealm. Dan juga setelah kematian dari Hanzo Hasashi itu ditarik ke neraka oleh Quan Chi dan dijadikan Spectre dengan nama Scorpion. Sedangkan di film si Hanzo Hasashi memperkenalkan diri sebagai Scorpion di atas keinginannya sendiri. Nama gue bukan Hanzo Hasashi lagi,
nama gue Scorpion gitu. Jadi untuk di film mungkin karena ngejar durasi, nggak terlalu terburu-buru, mudah-mudahan di sequelnya lebih dijelaskan originnya. Karena nggak dijelasin juga nih bagaimana dia proses ke neraka. Totonya kan badannya kebakar aja tuh, terus Totonya jatuh dan Raiden datang dan ngambil anaknya yang masih hidup. Kita somehow nggak tahu dia kemana, dia apain, oleh siapa dan kenapa, apa sebabnya kita nggak tahu. Yang pasti di situ dia bilang he seeks for revenge, jadi dia bertahan di neraka. Which is unlogic, menurut gue lebih suka yang di game. Karena kalau yang di game dia ditarik dan difitnah, akhirnya dia dengan brutalnya posisi menjadi Spectre Scorpion, dia membunuh Bi-Han secara sadis. Sama ya di film dia juga membunuh Bi-Han akhirnya karena balas dendam. Akhirnya Bi-Han nanti bangkit, dan juga Hanzo Hasashi di game akhirnya nanti dibangkitkan lagi karena setelah jadi Spectre dia dikalahkan, dibangkitin lagi jadi Revenant. Akhirnya dibebaskan oleh Raiden, Sonya Blade, dan Johnny Cage di Mortal Kombat X. Lalu kembali menjadi Hanzo Hasashi dan pergi ke Lin Kuei untuk menanyakan, bukan menanyakan sih, lebih ke diundang oleh Kuai Liang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Berdasarkan pengetahuan dari, lupa nama, Cyber Sub-Zero. Dulu kan si Kuai Liang sempat jadi Cyber Sub-Zero kan. Nah itu ada memori dari si Quan Chi juga, jadi dikasih lihat kalau misalnya keluarga lu itu bukan dibunuh sama Bi-Han, bukan sama adik gua, tapi dibunuhnya sama si Quan Chi. Nah, akhirnya si Scorpion menyesal, tapi ya udah Kuai Liang juga ngerti, lu juga nggak tahu apa-apa. Ya udah akhirnya mereka bersatu ngalahin Quan Chi, akhirnya berhasil sih. Dan akhirnya Hanzo Hasashi mati lagi di tangan Devora di Mortal Kombat 11, dan itu kayaknya nggak usah gue jelasin sih, cuman agak konyol aja ya. Kematiannya itu oleh karakter yang gak terlalu penting. Alright, next kita lanjut ke karakter Mortal Kombat 2021 yang ditampilkan kedua, yaitu Sub-Zero Bi-Han, Sub-Zero yang pertama. Jadi Sub-Zero ada dua. Untuk sekedar info aja, di filmnya gak terlalu dijelasin, tapi kalau untuk yang udah main gamenya dan udah pasti tahu, Sub-Zero itu ada dua versi, Sub-Zero Bi-Han sama Sub-Zero Kuai Liang. Kalau Sub-Zero Bi-Han itu adalah Sub-Zero pertama, dan akhirnya memang dibunuh oleh Scorpion. Nah, si Kuai Liang ini adalah kakak dari si Bi-Han yang jadi Sub-Zero kedua, yang punya tanda di matanya itu tanda bergaris. Makanya waktu pertama Mortal Kombat trailer rilis, gue bingung kenapa Joe Taslim gak ada garis di matanya. Ternyata gue berasumsi dia akan menjadi Bi-Han, dan ternyata benar. Karena di filmnya pun langsung diteriakin Bi-Han namanya, bukan Sub-Zero. Karena nama Sub-Zero itu muncul setelah berabad-abad kemudian. Di sini juga nggak terlalu jelas ya untuk originnya dari si Bi-Han. Dia cuma bilang dia dari klan Lin Kuei. Dan juga untuk tujuan apa nggak jelas. Untuk tujuan apa dia membalas dendam juga nggak jelas. Totonya ya perang aja gitu. Sama si ada dendam tersendiri sama si Rai Ryu, gak jelas gimana. Dia cuma bilang for Lin Kuei, gak terlalu gimana. Mungkin kita dipaksa untuk mengikuti alur gamenya, jadi kita gak perlu repot-repot lagi untuk dijelaskan originnya. Karena posisi gue nonton di bioskop pun gue juga udah ngerti, oh si ini kan Lin Kuei sama si Rai Ryu kan memang saingan ya, jadi perang. Udah, gue kesimpulannya gitu aja. Tapi yang bagi yang nggak pernah main game atau nggak pernah nonton cutscene dari game ya sengsara. Ini kenapa dia for Lin Kuei nggak ada sebab apa-apa, nggak dijelasin. Dia cuma bilang for Lin Kuei, gitu doang. Serius. Jadi karakter Joe Taslim di sini menurut gue udah actingnya bagus, lepas, tapi agak lag di origin gitu. Jadi untuk respect ke dia sebagai villain nggak ada. Menurut gue ya udah mampus aja, nggak apa-apa lah. Actingnya lepas, udah abisin lah, kita perang-perangin aja, ibaratnya kan gitu. Jadi nggak terlalu jelas. Dan dia misinya kali ini jelas, yaitu disuruh oleh Shang Tsung untuk membunuh semua champion dari Earthrealm sebelum pertandingan dimulai. Jadi Earthworld nih kayak main kotor nih, sama kayak di game ya, main kotor. Nah, dan juga Sub-Zero berhasil membunuh beberapa champion ya dan mengalahkannya. Tapi yang dia incar memang tetap keturunan dari si Rai Ryu. Tapi karena memang udah nggak ada, dan akhirnya di reveal oleh Raiden ke Sub-Zero bahwa nih ada Cole Yang nih, keturunan terakhir dari Hanzo Hasashi. Dan si Sub-Zero nih langsung menggebu-gebu nih, oke gue bakal abisin dia nih. Dia akhirnya diincar kan sampai final battle kan.
Just It dia sebagai kayak villain yang benar-benar jahat aja, untuk motif dan lainnya nggak ada. Dan juga di situ dijelaskan kalau Sub-Zero merupakan Skyromancer, dan di sini gue agak-agak jelas. Jadi waktu Bi-Han versus Hanzo Hasashi itu kan tahun 1600-an, dan juga anaknya si Hanzo Hasashi yang selamat itu kan ada di tahun 1600-an. Lalu Cole yang ini nih anaknya dari si Hanzo Hasashi langsung atau hanya garis keturunan, jadi udah beberapa keturunan. Kalau yang gue tangkep sih di film waktu pertama kali muncul, gue ngehnya itu dia itu anaknya dari si Hanzo Hasashi langsung. Tapi pas udah ke akhir-akhir film kok gue lebih ke ngehnya, oh ini cuma garis keturunan doang. Jadi bukan anaknya langsung. Jadi kayak anak yang tadi diambil tuh udah gede, nikah, punya anak lagi, akhirnya ke Kolyang gitu. Yang gue ngeh sih gitu. Sama di sini Sub-Zero juga. Dia kan tahun 1600 masih hidup, tapi kenapa di zaman sekarang dia juga masih hidup? Ini gimana nih timelinenya? Kalau misalnya dibuat anaknya si Hanzo Hasashi merupakan garis keturunan doang, berarti kan cucu dari cucu gitu kan. Berarti Sub-Zero Bi-Han ini dia benar-benar kayak romancer, Pak, di mana dia mempunyai kemampuan es kan, ya bisa aja dia membukukan diri, akhirnya terbangun setelah beberapa ratus tahun kemudian untuk membantu Shang Tsung, untuk disuruh sama Shang Tsung, bisa jadi. Cuman kan ini nggak dijelasin nih, jadi gue bingung ini yang bener yang mana nih. Mungkin tunggu rilis di HBO Max baru gue nonton lagi biar jelas kalian review mungkin ya. Karena ini masih bingung. Jujur, kalau misalnya dibilang itu anaknya dari Hanzo Hasashi langsung, tapi Raiden menjelaskan selama berabad-abad champion dari Earthrealm itu sudah berjuang dan kalah dari Outworld sebanyak 9 kali. Kalau misalnya kalah ke yang 10, dia Outworld bakal menguasai Earthrealm. Dan di situ dia bilang berabad-abad sejak kematian Hanzo Hasashi, yang mana Hanzo Hasashi itu champion dari Earthrealm, jagoannya banget ibaratnya di situ ya, di film ya. Ini agak bingung yang versi Sub-Zero Bi-Han yang ada di film. Tapi untuk overall acting, kekuatan, semua sama kayak di game, the best. Pokoknya S-nya mantep. S-nya mantep, the best sudah. Nah, untuk yang di game, Sub-Zero Bi-Han ini sebenarnya nggak terlalu jahat, tapi dia lebih ke di-persuade. Nggak jahat gimana? Kalau di sini kan jahat banget. Ini nggak terlalu jahat, tapi dia kayak difitnah akhirnya kan, ujung-ujungnya kan sama si Quan Chi kan. Dia difitnah, dan juga kalau nggak salah dia juga difitnah, dicuci otaknya gimana ya. Kalau nggak salah dia bilang kalau si Ryu membantai Lin Kuei, jadinya si Bi-Han ini mau membantai si Scorpion terus kan. Ternyata kan bukan kan, malah kebalikannya kan. Nah, ini agak kurang jelas. Akhirnya memang Bi-Han akhirnya mati sama Scorpion juga. Jadi dua ini nih sama bagusnya, matinya sama si Scorpion, dan nanti akan dilanjutkan oleh Sub-Zero Kuei Lang. Di game udah ada, tapi kalau di film mudah-mudahan sequelnya diperkenalkan oleh karakter Sub-Zero lain yang bernama Kuei Lang. Nah, pasti jangan diperankan oleh Joe Taslim. Nanti Joe Taslim udah jadi Noob Saibot aja, jelas sudah. Alright, lanjut ke karakter ketiga yang muncul khusus di film doang, yaitu Kolyang, garis keturunan dari Hanzo Hasashi. Nah, originnya di sini jelas, dia itu keturunan dari Hanzo Hasashi, klan ninja terkuatnya ada di bumi, itu dikatakan Raiden. Dan di sini dia mencari arkananya, dan arkananya muncul setelah dia buy one sama Goro, di mana Goro ingin membantai keluarganya kan. Akhirnya arkananya muncul, dia pakai baju jirah gitu dari gelangnya, dan dia kayak ada knuckle stick apa namanya lupa, yang kayak Bruce Lee gitulah. Pokoknya dia tuh kayak manusia yang menerima pukulan terus lah. Di situ sebutnya manusia penerima pukulan. Pokoknya dia terima semua pukulan gitu loh. Dan dia mendapatkan kekuatan dari rasa sakit. Jadi kalau dia dipukul terus, dia akan semakin kuat gitu. Dan kekuatannya bisa dipindah ke tangan atau ke kaki. Tapi bedanya di final battle memang nggak terlalu dipakai sih ke Sub-Zero ya. Karena memang Sub-Zero kan nggak pakai taijutsu, maksudnya nggak pakai pertarungan fisik. Sub-Zero kan kebanyakan pakai S-nya. Jadi untuk melawan si Kolyang versus Sub-Zero agak susah Kolyang untuk mendapatkan kekuatan dari arkananya jujurnya. Jadi pertarungannya rada nggak seimbang sih. Tetap unggul di Sub-Zero kemana-mana. Udah pendek aja sih untuk Kolyang karena memang gitu doang.
karakter baru yang dijadikan spot di Mortal Kombat 2021. Next karakter yang muncul itu adalah Jackson Briggs namanya ya, lengkapnya Jackson Briggs, di sini cuma Jax. Ya namanya mungkin Jackson Briggs juga kali. Seorang special forces sama kayak si Sonya Blade, sama dia origin filmnya juga sama, mengikuti banyak misi, cuma bedanya asal muasal dia mendapatkan tangannya yang beda. Kalau di film dia membantu Cole Young untuk kabur dari Sub-Zero dan dia mengalihkan perhatian. Akhirnya by one tuh sama Sub-Zero, dan si Sub-Zero malah membekukan tangannya terus dibuntungin, dipecahin kan aja ya. Oh gila, itu mantep banget sih. Udah gitu jatuh dari atas. Anehnya nggak mati. Mungkin udah diselamatin sama Raiden, mungkin. Next kita lanjut ke yang di game. Versi game ini ada banyak versi untuk tangannya si Jax, cuman gue bakal ngambil dari Mortal Kombat 9 aja yang reboot. Gimana itu soalnya jelas banget, eksplisit banget. Dimana tangannya ini buntung bukan karena Sub-Zero, tapi karena salah satu ninja assassin berwarna merah dengan nama Ermac. Jadi dibuntungin pas lagi di Netherrealm sama Sub-Zero Bihan dan juga Sonya Blade juga lagi menjalankan misi gitu. Dan untuk proses mendapatkan tangan besinya, kalau yang di film dia dibawa ke Raiden Sky Temple, bukan Sky Temple juga sih, Raiden's Temple doang. Kalau di game kan Raiden Sky Temple, dan gue nggak terlalu tahu untuk tangan besi. Kalau nggak salah juga sama Raiden, cuman gue rada lupa inget sih. Pokoknya dia dapat tangan besi, dan juga kalau di versi game dia nggak ada namanya Arcana deh. Jadi langsung aja ya udah kekuatannya dari kekuatan dia sendiri. Sedangkan kalau yang di film nih lebih ke magical power, dari mana dia menjelaskan ada suatu kekuatan namanya Arcana. Si Jax ini dapat Arcana setelah tangannya diganti sama besi, dan dia ingin menolong Sonya Blade dari bebatuan. Jadi tangannya kayak dari yang cuman fondasi jadi kokoh banget gitu, kayak Jax yang kita kenal di game kayak gitu. Itu untuk Jackson Briggs. Gak terlalu gimana ya, impress yes, tapi untuk karakteristik yes juga. Tapi karena sempat hilang lama dan juga kayak dilupakan ya sama si Sonya Blade ya, jadi gue rada aneh gitu loh, ini karakter penting atau enggak gitu. Kayak gimana ya, dia posisi lagi ngadang Sub-Zero, tahu Sub-Zero kekuatannya kayak gimana, tapi nggak dicari itu. Totalnya misi, yaudah ayo kita misi ke Sky Temple tuh, ayo aja gitu si Sonya Blade-nya. Yaudah deh, ayo deh ke Sky Temple deh, nggak ngajak gitu, kayak nggak ada omongan sama sekali. Aneh, makanya agak aneh. Tapi overall ya masih oke lah. Terutama pas dia lawan Jenderal Jericho atau siapa namanya ya, lupa. Dia akhirnya menampilkan fatality yang ada di game. Nah, yang gue suka juga fatality-nya akhirnya muncul. Tapi disensor di bioskop, Pak. Tenang, di review gue nggak akan bahas kayak censorship-nya, karena kan nanti di versi streaming kita bakal dapat full, jadi nggak usah terlalu hitungan lah sama censorship. Cuma bedanya lu udah bayar aja ke bioskop. Alright, next. Gila panjang coy, udah 18 menit baru 3 karakter. Baru 4 sama si Cole Young ya. Karakter yang muncul yaitu siapa nama? Sonya Blade, the best. Sonya Blade ini warrior sih. Dia nggak ada tanda ya di Mortal Kombat 2021, dia nggak ada tanda naga. Dan dia juga special forces sama kayak Jax, satu tim. Dan sudah banyak mengikuti misi. Dan akhirnya dia ke Raiden Temple sama si Kano dan juga Cole Young. Akhirnya ketemu Jackson Briggs juga, latihan sama si Liu Kang dan Kung Lao, ketemu. Dan akhirnya dia dapat Arcana setelah mengalahkan Kano ya, matanya ditusuk. Tapi yang gue bingung di sini di game, kekuatannya itu Arcananya si Sonya Blade itu dari si temennya, yaitu gue lupa nama temennya yang orang hitam itu, yang cewek juga, Jackie Briggs ya. Jackie Briggs bukan sih? Sonya Blade. Iya deh. Iya. Jadi temennya, kalau di game Sonya Blade ini nggak punya kekuatan kayak yang di film. Kekuatan yang di film ini sama kayak temennya Cassie Cage, yaitu Jackie Briggs.
Dimana kan tangannya biar sama kayak ayahnya, jadi dia kayak punya ultrasonic laser gitu, dan itu bukan dari Arcana, itu buatan. Sedangkan di film dia itu kayak magical. Akhirnya dia fatality ke Mileena, dan gue dengan sok taunya teriak-teriak di bioskop, wah akhirnya fatality Sonya Blade sama kayak di game, padahal mah kagak sama. Gue baru ngefast setelah, oh iya ini beda ya. Lanjut, kalau yang di game ya seperti gue jelaskan tadi, Sonya Blade hanya special forces, nggak ada yang special, udah gitu doang. Dia misi sama si Jackson Briggs, akhirnya nanti nikah sama Johnny Cage ya. Johnny Cage akhirnya dipis juga nanti di Mortal Kombat 2021. That's it, nggak terlalu panjang gitu doang. Next karakter yang muncul itu dari Outworld, yaitu Shang Tsung. Shang Tsung ini agak beda sama versi game, dimana di film ini dia nggak terlalu ditunjukkan bagaimana ambisinya, nggak ditunjukkan bagaimana apa, pokoknya dia fokus ke turnamen. Nah, mungkin yang gue suka Shang Tsung versi film ini dia nggak punya akal bulus di belakang akal bulusnya lagi, dia udah akal bulus doang. Dimana dia akan menyurangi pertandingan Mortal Kombat di Earthrealm dengan membantai dulu nih champion-champion dari Earthrealm. Tapi nggak kayak di game, dimana itu complicated banget sih, dia sampai mau mengkhianati Shao Kahn lah, sampai mau ini mau itu, sampai ini itu. Ini udah, kalau di film sederhana gitu doang. Dan akhirnya dia mengutus warriornya. Akhirnya nanti di akhir dia berhadapan sama Raiden, tapi langsung dikirim ke Outworld. Lulu banget. Dan dia akhirnya berhasil di film ya, dia berhasil menghisap nyawa dari Kung Lao. Akhirnya fatality lagi dari si siapa namanya, Shang Tsung dimunculkan. Kalau ini versi game, aduh pak, ini rumit pak. Shang Tsung versi game itu sama, pertama dia diperkenalkan fokus ke pertandingan Mortal Kombat, akhirnya mau menyurangi Earthrealm dengan membunuh para championnya, tapi dia punya akal bulus lagi, dia bekerja sama Conchi, membangkitkan beberapa warrior yang udah mati dulu, mengkhianati Shao Kahn, dan akhirnya finalnya nanti di Mortal Kombat 11 dia akhirnya berhasil menjadi dewa banget kan, sekelas sama si Kronika, si Titan itu, ini track mulut tapi lemah banget. Next karakter yang muncul lagi itu urut ya, kalau urut berarti kita ke Mileena. Nah ini Mileena juga beda nih di film nih. Mileena di film nih nggak terlalu dijelaskan, nggak terlalu di spot, padahal dia salah satu karakter favorit lo di game. Mileena di versi film ini untuk penampilan ya ada dua versi biasa sama versi yang mulutnya lebar banget kayak yang kita kenal di game, yang giginya tajam juga. Kalau yang di versi versi biasa itu dia ngikutin kayak Mortal Kombat 10, Mortal Kombat X ya, dia yang di game, dimana mulut Mileena itu masih berbentuk bibir. Tapi pas final battle melawan Liu Kang sama si Sonya Blade, melawan Cole Yang, pas melawan Cole Yang dia mulutnya jadi kayak di versi Mortal Kombat 9 sama Mortal Kombat itu 11 ya, sama ya. Dan juga originnya nggak jelas, pokoknya dia warrior dari Outworld. Sedangkan kalau di game, Mileena ini merupakan kloningan dari Kitana, Princess of Outworld, atau kalau ras aslinya kan Edenia. Dia hanya kloningan kayak ke versi korupnya lah, dari bangsa Shokan. Jadi kayak darah Shokan campur darah dari si Kitana, jadinya ya udah Mileena. Salah satu karakter ikonik banget di game, tapi sayang fatality di sini nggak dimunculkan, cuman paling yang scene jilat doang yang ikonik dari versi Mileena. Alright, next karakter yang muncul lagi itu, aduh masih urut ya, saha ya. Kita tadi kelewatan, kayak Liu Kang dulu deh. Ya, Liu Kang. Gue rada kecewa nih sama Liu Kang nih. Ini nih, siap-siap roasting nih. Liu Kang versi movie itu sama kayak di game, dia itu dari seorang Shaolin, tapi untuk origin di game gue nggak terlalu tahu ya. Dia yatim piatu, hidup di selokan, pokoknya dia sama dilatih oleh guru namanya Boraicho, walaupun Boraicho nggak ditampilkan di film tapi kan disebut sama kayak di game. Dia dilatih oleh Boraicho, akhirnya ke Raiden Sky Temple dan dipertemukan dengan saudara yaitu Kung Lao. Walaupun bukan saudara tapi dia udah nganggap sebagai sepupu. Itulah Liu Kang. Tapi pas di pertarungannya kok Liu Kang lemah banget pak, lawan Kabal sengsara, lawan Sub-Zero sengsara. Gue pas nonton
Sub-Zero datang ke Raiden Temple aja pasti hadang sama Liu Kang, gue udah mikirnya wah ini mah Sub-Zero nggak akan menang ini mah, pasti kepukul mundur. Tau-taunya anjing sekali tembak pak. Sekali tembak pak mental dong, ditolongnya sama Kung Lao. What the hell, gue kira udah bertarung duluan. Terus ada Kabal juga bertarung, lah kok lemah banget si Liu Kang, astaga. Gak kayak di versi game, gila badass gila di game sampai juara Mortal Kombat kan. Tapi memang sih di sini disebut Liu Kang itu juara Earthrealm. Tapi kok lemah. Akhirnya Kung Lao mati baru tuh naganya keluar lawan Kebal kan. Akhirnya dibilang ada dendam pribadi. Kalau versi di game si Liu Kang ini nih the best lah pokoknya. Dia itu karakter kunci di Mortal Kombat, championnya Mortal Kombat yang baru. Dimana kalau nggak ada dia tuh kiamat lah pokoknya di Mortal Kombat 11 terutama ya. Kalau nggak ada dia tuh hancur, udah nggak ada ketolong lagi, udah hancur. Dan dia akhirnya jadi Fire Guard Liu Kang kan. Dan dia originnya jelas banget, nggak jelas banget sih, maksudnya kayak perjalanan hidupnya jelas. Di versi Mortal Kombat 9 pun dia dilatih oleh Raiden, akhirnya satu persatu temannya mati dan dia akhirnya berkonfrontasi untuk menghadapi Shao Kahn sendiri tapi dicegah Raiden. Akhirnya dia kena listrik, disetrum sama Raiden dan juga dia mati dan dibangkitkan oleh Quan Chi dan akhirnya menjadi Revenant. Terus akhirnya di versi Mortal Kombat 11 yang agak acak-acakan itu dibangkitkan lagi, bukan dibangkitkan sih, di restore dari masa lalu, bla 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 ya. Jadi kayak kembali gitulah versinya. Lu nontonnya kasih Mortal Kombat 11 lah. Pokoknya Liu Kang di versi game lebih OP lah, lebih kuat lah. Enggak kayak di versi film lah, agak aneh aja gitu. Padahal karakternya udah cocok loh menurut gue. Serius. Gue nggak mau bilang physically udah oke lah, walaupun kurus tapi berotot udah oke. Kostum oke, muka oke, rambut udah oke, pasti pakai ikat kepala. Gue juga ini nostalgia banget nih Liu Kang versi Mortal Kombat 3 nih. Gue kan dulu main Mortal Kombat 3. Liu Kang versi Mortal Kombat 2, wah gila, mantep banget nih. Ternyata kok lemah banget, gila. Sangat disayangkan. Alright, next karakter yang muncul ya jelas tadi gue udah sebut juga, yaitu Kung Lao yang pakai topi frisbee itu kata Kano. Gue sampai melupakan Kano pak, karakter nggak penting anjing. Ngomongnya kasar mulu jadi sampai malas untuk ngebahasnya. Ya udah, Kung Lao dulu. Kung Lao ini sama Shaolin, keturunan terakhir dari The Great Kung Lao, juara Mortal Kombat di film ya. Akhirnya menemukan arkananya, yaitu dia bisa kayak teleport gitu loh, teleport melalui topinya gitu. Terus juga mengendalikan topinya yang tajam banget. Akhirnya dia flawless victory ke Nitara di versi film, gila. Tapi disensor kambing, gue tinggal versi streamingnya aja. Akhirnya udah mati sama Shang Tsung dan selesai. Kalau di versi game Kung Lao ini dia sempat menang dari Shao Kahn. Dia jadi juara Mortal Kombat dengan mengalahkan Shao Kahn. Dan kalau di versi Mortal Kombat 9 pun setelah dia menang dari dia bukan menang di Shao Kahn pak, dia menang dari Quan Chi dan Shang Tsung. Dia udah lawan 2 lawan 1 dia menang. Jadi harusnya jadi juara kan, tapi dia dipatahin lehernya dari belakang oleh Shao Kahn. Akhirnya jadi Revenant dan juga di Mortal Kombat 11 bangkit lagi, dihidupin lagi sama kayak si Liu Kang dari masa lalu, jadi konyol. Tapi ya overall mirip lah, nggak terlalu beda jauh untuk Kung Lao lah. Sama dia juga bilang I am the descendants of the Great Kung Lao, juara Mortal Kombat dulu sampai dia dikalahkan oleh Prince Goro dan bahkan dibunuh loh sama Prince Goro si Great Kung Lao itu. Dan akhirnya ada gambar Great Kung Lao kan di Raiden Temple barengan sama si Shang Tsung yang kalah, terus barengan sama si Goro juga. Next karakter itu gue bakal bahas Reptile dulu deh, nggak terlalu panjang deh. Reptile di sini nih cuman binatang buas yang nggak tahu adat, udah gitu doang. Dia cuma nyerang disuruh sama si Shang Tsung dan namanya adalah si Zod, which is somehow gue nggak tahu namanya di game. Kalau versi game ini dia bisa berubah menjadi ninja, jadi dia ninja assassin gitu, tapi bisa berubah jadi kadal juga, which is keren. Dan dia juga bisa ngomong. Dan kalau saya di Mortal Kombat berapa ya? 10 ya, dia banyak peran juga sih. Tapi di sini nggak terlalu. Akhirnya dia di flawless victory di fatality sama si Kano kan di film. Jantungnya diambil, cepet banget sih fasenya. Cuman ya udahlah, memang nggak terlalu penting juga sih untuk Reptile. Ntar juga ada lagi Reptile yang lain kan, dia reptil. Next, Kano.
Kano di sini agak beda. Jujur, karakter yang bikin gue bingung ini Kano, Pak. Jadi, di game sama di film sama, bacotnya emang nggak bisa diatur. Tapi di versi film ini cara mendapatkan cara mendapatkan lasernya enak banget, gila. Cuman gara-gara telur gulung. Dia mau telur gulung, dia teriak-teriak ngata-ngatain Kung Lao sama si Liu Kang. Akhirnya dapat Arcana, terus dapat kekuatan laser. OP banget lagi ya laser gitu dari mata. Sedangkan di versi game kan dia masa direparasi kan, dia terlibat insiden terus dia direparasi matanya jadi ada laser gitu. Dan juga kalau versi film dan game bagusnya kesamaannya itu dia adalah Black Dragon disebut juga. Itu yang bikin nostalgia, oh this is a Black Dragon. Next, Kabal, teman dari Kano, dari Black Dragon. Bedanya Kabal di versi film ini nggak terlalu jelas, pokoknya dia udah pakai topeng lah. Dan dia cuma bilang, dia bilang ke Shang Tsung, ingat siapa yang membuat paru-paru gue menjadi besi. Dan dia nyebut nama Kano. Sedangkan di versi game, Kabal ini bisa jadi bertopeng gitu karena dibakar. Jadi dia dibakar sekarat, terus akhirnya ditolong oleh Kano dengan mengubah struktur tubuh, mengubah beberapa tubuh itu juga pakai topeng biar nggak terlalu serem kan. Ya begitu sih, itu doang. Kalau Kabal kekuatannya sama, cepat, larinya cepat banget, dan juga waktu di film dia lawan Liu Kang dan Liu Kang kewalahan. Aneh gua. Next, siapa lagi ya? Oh, Raiden, Pak. Raiden kita hampir lupa, Pak. Padahal dia muncul ketiga loh. Aduh, setelah Scorpion, Sub-Zero, rasanya Raiden dulu. Itulah Raiden. Di versi film sama, tidak terlalu jelas bagaimana. Cuman dia bilang ya udah dia Protectors of Earthrealm, dan juga dia itu guru pembimbing untuk Earthrealm's Champion, dan dia juga tidak boleh terlibat oleh pertarungan Mortal Kombat antara fighters dengan fighter, sama kayak versi game. Jadi Raiden nggak boleh ikutan, dia cuman karena dia kan dewa, nggak boleh ikutan. Dan di sini diperkenalkan juga di versi film ada namanya Void, yaitu dunia pembatas ada antara dunia dari Raiden sama dunia dari bumi atau Earthrealm. Dan juga di sini karakter Raidennya lebih gimana ya, nggak banyak kayak di versi game sih. Dia nggak banyak ngomong, dia ngomong seadanya, ngomong seperlunya, dan yang penting-penting doang. Selanjutnya silakan fighters itu sendiri yang menemukannya gitu. Kalau di versi game kan rada bawel, apalagi di Mortal Kombat 9 bikin annoying banget. Terus Mortal Kombat 11 juga bodoh. Dewa tapi bodoh. Ya kayak gitulah. Nggak, dia sama Thunder God, kekuatannya ya petir. Penting banget ya kayaknya. Ya udahlah, next lah. Ya udah, semoga Raiden dewa lah, udah. Gak perlu dijelasin gini, kekuatannya mirip, udah nggak ada beda gimana. Gak ada bisa dijelaskan lebih jauh lagi, Pak. Mesti ada sequelnya lagi, Pak, untuk si Raiden ini. Karena waktu Scorpion datangnya si Raiden ya udah kayak tenang-tenang aja. Oh ya udah deh. Bihan udah mati kan, dia lihat mayatnya Bihan, tapi dia nggak ngomong, nggak nanya, nggak apa. Tapi kayak dia kayak udah tahu ini dibunuh sama si itu ya. At least nanya kayak dia diem aja ngeliatin. Oh ya udah dah, santai aja. Kalau di versi Mortal Kombat 9 kan dia sampai ngutuk si Scorpion kan, lu keterlaluan banget tuh sampai bunuh Bihan kayak gitu, lu kan sebenarnya nggak boleh bla bla. Dan juga di Mortal Kombat 11 pun dia sampai kesel banget kan sama Scorpion, katanya lu aja gua ngomong jangan bunuh Bihan, tapi lu bunuh Bihan, dan sekarang lu malah mau kerja sama kita, kayak mulut lu nggak bisa dipercaya, sampai gitu. Sini Raidennya kayak Raiden dewa banget, keren lah. Untuk sekelas film 1, Raiden yang ini lebih keren, lebih dewanya lebih muncul dah. Kalau Raiden versi game tuh lebih ke mortality-nya lebih muncul gitu. Oke. Dan juga diperankannya oleh Tadanobu Asano si Raiden ini. Makanya gue bilang rada cocok lah, nggak terlalu gimana, cocok aja. Not perfect, tapi at least okay. Udah 30 menit lebih, gila ngejelasin karakter doang. Dibagi berapa part ini?
Alright, next kita lanjut ke kayak ada beberapa karakter yang gak perlu gue jelasin kayak Jenderal Jericho itu gak usah lah ya, gak terlalu itu. Terus Nitara ada di Mortal Kombat apa ya di game lupa gue. Dia juga ya ada sama-sama punya sayap dan gak terlalu dijelaskan. Intinya di film dia dibunuh sama Kung Lao. Kalau di game gue gak tahu dia masih hidup atau enggak. Pokoknya kan di Mortal Kombat berapa ya yang sampai perang besar banget itu loh. Itu kan semua warrior muncul. Mungkin next karakter yang bakal gue jelasin itu dari yang dimunculkan terakhir yaitu si Johnny Cage. Karena di sini Johnny Cage juga di-tease ya di akhir film. Kan si Raiden bilang kita harus mengumpulkan champion-champion lain dari Earthrealm, which is bisa dibilang kalau kita nyelenehnya itu kita harus menambahkan karakter yang ada di game untuk dipindahkan ke live action untuk menambah variasi. Nah, Koliang nanya tuh, ya udah siapa yang pertama? Akhirnya pas Koliang ini nyambung sih menurut gue. Pas Koliang beres-beres tuh di tempat dia tinju, dia pergi kan, katanya gue udah nggak mau kerja di sini lagi, gula cuma $200, gue udah nggak mau. Ya udah, akhirnya pas dia jalan, GG emang kayak mau mencari si warrior ini dan ternyata pas ditanya, lu mau kemana? Gue mau ke Hollywood. Ada apa di Hollywood? Pas disebut Hollywood kita udah pada tahu. Satu studio itu udah pada tahu, Pak. Langsung pada nyebut Johnny Cage pada nyebut semua tuh. Dan ternyata bener. Di-tease Johnny Cage. Dan which is nyambung sama si Koliang. Karena kenapa? Dia kan dari petarung MMA ya. Jadi wajar kalau misalnya karakter seperti Johnny Cage yang di Hollywood aja dia tahu itu. Jadi nggak nyeleneh banget lah, nggak terlalu jauh lah, udah bagus lah. Kalau untuk tahu, kenapa dia bisa tahu wajar ya. Johnny Cage kan artis, wajar artis Hollywood Pak. Terus kalau di versi game ya Johnny Cage itu salah satu karakter terkenal, apalagi dengan Nutcracker-nya ya. Jadi dia nyerang daerah laki-laki dan perempuan itu, aduh ngilu itu kalau dia yang nyerang asli. Dan juga dia akhirnya nanti nikah sama Sonya Blade, dan which is di film sih kayak dia nggak ada ketertarikan, mudah-mudahan ada sih. Jadi nanti ada karakter seperti Cassie Cage kan anaknya di Mortal Kombat 3. Gila udah jauh banget ini kita nih. Alright, untuk karakter mungkin segitu aja. Gue mungkin lebih fokus lama jelasin di karakter Scorpion sama si Sub-Zero sih, karena memang gini ya, film ini gue yang bikin bingung tuh mau spotnya ke siapa bingung, karena di awal aja di spotnya ke Hanzo Hasashi dan Bi-Han. Tapi setelah 10 menit pertama, setelah title card keluar Mortal Kombat, langsung ke Koliang. Pokoknya fokusnya langsung ke Koliang, perspektifnya Koliang terus lah, keturunan dari Hanzo Hasashi. Terus di akhirnya kita disuruh paksa lagi balik tuh. Oke, kita balik lagi ke Scorpion versus Sub-Zero. Which is gue sampai nggak ngeh di studio ya, gue sampai nggak ngeh ada pertarungan antara Raiden dan Shang Tsung di trailer kan, sampai pada bilang kita bakal ngelihat Raiden versus Shang Tsung nih di Mortal Kombat 2021. Sampai pada berspekulasi, YouTuber tuh pada kita bakal melihat nih pertarungan agung bla bla bla. Dan ternyata cuma dipetir doang sekali. Gue sampai lupa ada pertarungan itu. Karena pas Scorpion muncul, gue langsung bilang ini nih bakal jadi final battle. Ini bakal jadi final battle karena memang ini pertarungan legendaris Pak. Scorpion Sub-Zero itu tuh dua karakter legendaris Mortal Kombat banget lah. Udah ikonik kan mereka berdua. Apalagi pas rantainya nusuk ke tangan si Bi-Han kan, akhirnya ditarik lagi. Berarti kita semua udah tahu ini Scorpion nih. Wah, final battle. Sampai lupa bener guys ada pertarungan pas Bi-Han mati, gue pikir udah filmnya kelar nih. Paling pada datang damai bla 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 udah kabur. Shang Tsung datang baru enggak. Oh iya. Shang Tsung masih hidup, lupa. Nah, mudah-mudahan di next ada buy one antara Shang Tsung versus Liu Kang, atau Shang Tsung versus Koliang, atau Shang Tsung versus Raiden gitulah. Pokoknya Shang Tsung ini harus mati di karakter yang memang jadi kunci lah. Kayak model Goro itu harusnya kan kalahnya sama Kung Lao atau sama Liu Kang harusnya. Sama Johnny Cage gue lupa di film. Tapi kan di sini kalahnya sama si Koliang. Tapi kan Koliang kan karakter spot ya, which is nggak terlalu
menyeleneh banget sih, walaupun kalau yang kan sadari karakter baru ya, di film doang, di gamenya nggak ada. Oke, untuk next kita bakal review full ya, tapi gue mesti nonton sekali lagi biar nggak miss, karena tadi beberapa gue ada yang miss juga ya, karena fase cepet banget, ini fase terlalu cepet. 10 menit pertama kita dijelaskan fasenya agak lambat, agak slow, agak enak diikuti, pas masuk ke timeline masa kini kok cepet banget, ini gila. Oke, segitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan kita mengenai Mortal Kombat 2021. Sekian untuk pembahasan karakternya, bye, cus.